Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Awalan hayya bina nashkurullah ta'ala alladhi qad a'dana ni'aman kathiratan wa mutawaffiratan hatta nastati'a an na'mal fi hadal yawm. ثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد هدى الناس من الظلمات إلى النور وهدانا إلى صراط مستقيم. أولا أشكر شكرا جزيلا إلى الدكتورة الحاج لنا ملنا الماجستير الذي قد أرشدتني إلى حتى هذا اليوم. ثانيا أشكر شكرا جزيلا إلى الزملاء الأحبة والأعزاء من فصل باء لدراسة العليا لشعبة تعليم اللغة العربية في جامعة Sunan Gunung Jati الإسلامية الحكومية بندung الذي قد همسوني في هذه المادة. نعم، هذا فيديو يعني واجبة للامتحان النهائي لشعبة تعليم اللغة العربية لدراسة علوم القرآن. أنا أشرح لكم سأقدم لكم الأمثال في القرآن. الأمثال في القرآن يعني أولا تعريف المثل. الأمثال جمع مثل والمثل والمثل والمثيل كالشبه والشبه والشبيه لفظا ومعنى. Tashilan li wa tafhiman lakum antikulogatan wataniyah. Jadi amsal adalah bentuk jama dari kata masal, mithil dan juga mathil. Sama seperti kata syabah, syabih dan juga syabih, baik secara bentuk dan juga maknanya. Wal mathalu fil adabi, di dalam ilmu sastra bahwa perumpamaan atau masal itu adalah qaulun muhakkiyun sairun yuqsadu bihi tashbihu halin alladhi hukiya fihi bihalin alladhi qila li ajlihi. Ini adalah perkataan yang dituturkan dan beredar luas dengan maksud untuk menyerupakan kondisi orang yang diceritakan di dalam kata-kata tersebut dalam kondisi orang yang karenanya kata-kata tersebut diungkapkan. Ayushbihu madribuhu bimawridihi. Mithlu seperti rubba rimyatin min ghairi ramin. Artinya apa? Seperti kata rubba ramyatin min ghairi ramin, mungkin saja ada lemparan tapi tidak ada yang melempar. Ay rabbu ramyatin musibatin hasrat min ramin sya'nuhu ayyukhti'a. Artinya mungkin saja musibah justru menimpa orang yang melempar karena bisa saja ia salah sasaran. Cuma wa awwalu man qala hadzal hukmu al-hakamu ibn Yaghuth an-Naqri. Orang yang pertama mengatakan kata-kata ini adalah Hakam bin Yaghuth an-Naqri. Nah, wa yadribu lil mukhti yusibu ahyanan wa ala hadha fala budda lahu min mawridin yushbihu madribuhu bihi. Untuk itu harus ada sumber yang menyerupai sesuatu di mana kata-kata perumpamaan itu dibuat. Wa yutlaqul mathalu 'ala al-hali wal qissatil 'ajibah asy-sya'n. Wa bihadzal ma'na fassara lafdhu al-mathal fi katsirin minal ayat. Perumpamaan disebut untuk kondisi dan juga kisah yang menakjubkan. Nah, inilah makna yang digunakan untuk menafsirkan kata-kata perumpamaan di sebagian besar ayat-ayat Al-Quran. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala fi surati Muhammad al-ayah 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannatin lati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi anis. Nah, yang artinya adalah
Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disari. Quran Surat Muhammad ayat 15. Kisatuhu wa sifatuha wa sifatuha allati yata'ajjabu minha. Maksudnya kisah dan ciri-cirinya yang menakjubkan. Jadi Istamir. Wa asyaru az-Zamakhsyari ila hadhihi al-ma'ani ats-tsalatsah fi kasyafi faqala. Az-Zamakhsyari mengisyaratkan 3 makna di dalam kitab Al-Kasyaf. Ia berkata, wal mathalu fi asli kalamihim bi makna al-mith wan nadhir. Ya, ini mathal menurut makna asli perkataan orang Arab adalah umpama dan padanan. Jadi seperti dan juga padanan. Menyerupakan. Tsumma qila lil qawli sa'ir al-mumathalu madribuhu bi mawridihi. Setelah itu disebut untuk kata-kata yang menyebar luas yang digunakan sebagai perumpamaan untuk sesuatu yang memiliki kesamaan kondisi. Masa mithlu walam yadribu mathalan wala yura'uhu ahlan litasyiri wala jadiran bitadawli wal qabul illa qawlan fihi gharabatin min ba'dil wujuh. Nah, mereka tidak sembarang membuat kata perumpamaan yang patut untuk disebarluaskan selain kata-kata ada unsur aneh pada salah satu kondisi sisi. Kemudian ia berkata, perumpamaan kadang digunakan untuk kondisi sifat, fisifah, au kisah, atau dalam kisah yang masyhur dan ada unsur-unsur yang aneh. Nah, wa hunaka ma'nan rabi dhahaba ilaihi ulamaul bayan fi ta'rifil mathal fa huwa indahum. Nah, ada makna keempat seperti yang dinyatakan oleh para ulama ahli ilmu bayan dalam definisi perumpamaan. Menurut mereka, perumpamaan itu adalah satu al-majaz, yaitu disebut dengan majaz, yaitu al-murakkabul ladzi takunu alaqatuhul mutasyabihatu mata fasha isti'maluhu, yaitu adalah susunan yang pertaliannya saling menyerupai manakala penggunanya meluas. Nah, wa asluhu, perumpamaan aslinya yakni adalah al-isti'arah at-tamthiliyah, disebutkan al-isti'arah at-tamthiliyah. Kaqaulika lil mutaraddidati fi fi'li amrin, seperti perkataan Anda kepada orang yang ragu dalam melakukan sesuatu. Mali araka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra. Kenapa aku melihatmu memajukan satu kaki dan memundurkan satu kaki lainnya? Tuh. Nah, pendapat lain terkait definisi dalam masal ini menyatakan bahwa perumpamaan adalah menampakkan makna dalam bentuk nyata yang memberikan keindahan dan keelokan pada bentuk tersebut. Berdasarkan makna ini, perumpamaan tidak diisyaratkan harus diucapkan untuk sesuatu yang terjadi. Juga tidak diisyaratkan berupa majaz susunan. Nah, jadi kita pahami bahwa perumpamaan ini adalah seperti tasybih, merumpamakan sesuatu dengan sesuatu. Istamir. Tsumma naqtul anwa'ul amsal fil Quran. Macam-macam atau jenis-jenis perumpamaan dalam Al-Quran. Jadi dengan kita simpulkan terlebih dahulu sebelum kepada jenis-jenis perumpamaan di dalam Al-Quran, bahwa masal itu, pengertian amsal itu adalah, dijelaskan bahwa pengertian amsal itu merupakan, Ibnu Qayyim menuturkan amsal Al-Quran bahwa amsal Al-Quran perumpamaan adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu di dalam hukumnya, mendekatkan sesuatu yang dipahami akal dengan objek nyata agar mudah dipahami,
atau mendekatkan salah satu di antara dua objek nyata dengan yang lainnya dan menganggap salah satunya seperti yang lain. Itu menurut Ibnu Qayyim. Nah, naftu ila anwa'il amsal fil Quran, jenis-jenis perumpamaan dalam Al-Quran. Al-amsalu fil Qur'ani salasatu anwa'in. Al-awwal al-amsalu al-musarrahah, al-thani al-amsalu al-kaminah, al-thalith al-amsalu al-mursalah. Yang pertama adalah perumpamaan al-musarrahah atau kita sebut dengan perumpamaan yang jelas. Kemudian yang kedua ada al-amsal al-kaminah, perumpamaan yang terpendam. Yang ketiga ada al-amsal al-mursalah, perumpamaan yang bersifat bebas. Nah, kita jelaskan al-amsalu musarrahah yakni wahya ma saraha fiha bilafdil mathal au ma yadullu ala tashbih. Yakni perumpamaan yang jelas adalah perumpamaan yang secara jelas menyebutkan kata misal atau perumpamaan yang menunjukkan tashbih. Nah, wahya katsiratun fil Qur'an nuridu minha ma ya'ti. Nah, perumpamaan jenis ini banyak terdapat di dalam Al-Quran. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan ayat 20 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق إلى قوله إن الله على كل شيء قدير. Al-Baqarah al-ayah 17 إلى 20. Nah, kita jelaskan terlebih dahulu bahwa perumpamaan yang jelas ini melalui ayat di atas Allah membuat dua perumpamaan orang-orang munafik. Pertama, orang munafik perumpamaan api di dalamnya. Nah, perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api karena api mengandung unsur cahaya. Kedua ada perumpamaan air, yaitu atau seperti yang ditimpa hujan lebat dari langit. Karena air mengandung unsur kehidupan. Kalau tadi api adalah mengandung unsur cahaya, kalau air mengandung unsur kehidupan. Wahyu dari langit mengandung unsur yang menerangi dan juga menghidupkan hati, api dan juga air. Allah menyebut bagian orang-orang munafik di kedua kondisi tersebut. Mereka laksana orang yang menyalakan api untuk penerangan dan manfaat, di mana mereka mendapatkan manfaat secara materi karena masuk Islam secara lahiriah. Hanya saja api yang mereka nyalakan tidak menimbulkan efek penerangan di dalam hati mereka hingga Allah melenyapkan cahaya mereka itu. Jadi percuma mereka menyalakan api tapi tidak menjadi penerang dalam hati mereka. Dan tetap membiarkan unsur-unsur membakar di dalamnya. Ini merupakan api untuk orang-orang yang munafik. Nah, kemudian Allah menyebutkan perumpamaan seperti air. Allah menyerupakan mereka seperti kondisi orang yang tertimpa hujan lebat, disertai kegelapan, petir, dan juga kilat, hingga runtuhlah kekuatannya. Menyumbat kedua telinga dengan dua tangannya dan memejamkan mata karena takut tersambar petir. Karena Al-Quran dengan larangan, perintah dan khitabnya turun kepada mereka laksana petir. Jadi percuma Al-Quran itu mereka menganggapnya seperti petir. Jadi ketika ada Al-Quran turun mereka menutup telinga dan menutup mata. Jadi tidak tersampaikan. Kemudian naktu ila anwa'il amsaril Quran asani yakni al-amsarul kaminah atau perumpamaan yang terpendam. Yaitu al-amsarul kaminah wa hiya allati lam yasrah fiha bilafdil tamthil walakinnaha tadullu ala ma'anin ra'i'atin fi ijazin. Nah, perumpamaan yang terpendam perumpamaannya tidak secara jelas menyebutkan lafaz perumpamaan, tapi menunjukkan makna-makna yang sangat indah secara ringkas dan membekas dalam hati, manakala dimaknai dengan sesuatu yang menyerupainya.
Nah, yakunu laha waqaha idza nuqilat ila ma yushbihuha wa yumathiluna lihadan nawi bi amthilatin minha. Seperti contoh, satu yaitu ma fi maknan makna qaulihim. Perumpamaannya semakna dengan perkataan khairul umuri al-wastu, sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Yaitu firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 68, la faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Yang tidak disebutkan ada lafaz masalnya atau kata tasbihnya tidak disebutkan. Maka disebut dengan perumpamaan yang terpendam, tapi tersebut di situ termasuk ke dalam jenis perumpamaan. Terlihat perumpamaannya. Samir. Jadi kita ulangi lagi. Pertama, ma fi ma'na qaulihim khairul umuri al-wastu. Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Contoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 68, la faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan juga tidak muda, pertengahan antara itu. Kemudian yang kedua adalah qauluhu ta'ala fin nafaqah, firman Allah dalam terkait dengan nafaqah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Surat Al-Furqan ayat 67. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir di tengah-tengah antara keduanya secara wajar. Kemudian qauluhu ta'ala fi bisalah wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat dan jangan pula engkau merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara keduanya. Kemudian yang keempat adalah contoh sebaik-baik perkara adalah pertengahannya adalah qaulu ta'ala fil infaq. Firman Allah terkait tentang infak, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau mengulurkannya atau sangat pemurah, nanti kamu menjadi orang yang tercela atau menyesal. Quran surah Al-Isra ayat 29. Kemudian yang kedua contoh perumpamaan yang terpendam adalah ma fi ma'na qaulihim laisal khabaru kal muayyanah. Perumpamaan ada perumpamaan yang semakna dengan perkataan kabar tidak sama seperti melihat langsung. Contohnya adalah qaulu ta'ala fi Ibrahim alaihissalam, firman Allah tentang Ibrahim alaihissalam, qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi, fi suratil Baqarah al-ayah 260 ayat 260. Belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, tetapi agar hatiku tetap mantap dengan iman. Kemudian yang ketiga contoh perumpamaan yang terpendam adalah makna qaulihim wa ma tudinu tudar. Perumpamaan yang semakna sebagaimana engkau berbuat seperti itu kau mendapatkan balasan. Menjazra'iyah surga. Bagaimana kau menanam maka kamu akan menuai. Qaulu ta'ala fi suratin Nisa ayat 123, bayya'mal su'ay yujzabih. Gitu. Barang siapa mengerjakan kejahatan, saya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan perlindungan dan penolong di sisi Allah. Kemudian yang keempat adalah contoh perumpamaan yang terpendam adalah ma fi makna la yudagul mu'minu min hijrin marratain. Tidak, dari perumpamaannya semakna dengan perkataan tidaklah seorang mukmin terkena sengatan hewan dari satu lubang sebanyak 2 kali. Contohnya adalah qaulu ta'ala ala lisan Yaqub, firman Allah melalui lisan Yaqub, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Surat Yusuf ayat 24. Yang artinya, dia Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Dia tidak akan
jatuh ke dalam lubang yang sama. Perumpamaan yang terpendam ini yang contoh keempat ya. Kemudian an-naw'ats tsalis ini jenis perumpamaan yang ketiga adalah al-amthal al-mursalah fil Quran. Perumpamaan bebas dalam Al-Quran. Apa itu perumpamaan bebas dalam Al-Quran? Yakni wahiyya jumalun ursilat irsalan min ghairi tasrihin bila tashbih. Jadi adalah rangkaian kalimat bebas yang tidak jelas secara jelas menyebutkan kata tashbih, kata perumpamaannya. Contohnya adalah fahya ayatun jariyatun majral amsal. Nah, di bawah ini merupakan contoh-contohnya yang tidak menyebutkan kata amsal. Yani yang pertama fi surah Yusuf ayat 51. Al-ana hasal haq. Tidak ada kata amsalnya. Kemudian yang kedua, laisa laha min dunillahi kashifah. Surat An-Najm ayat 58. Yang ketiga, qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Surat Yusuf ayat 41. Yang keempat, alaisa subhu biqarib. Hud ayat 81. Yang kelima, likulli naba'im mustaqar. Al-An'am ayat 67. Kemudian yang keenam, wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Surat Fatir ayat 43. Yang ketujuh, kul kullu ya'malu ala syakirati al-Isra ayat 84. Yang kedelapan, wa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Al-Baqarah ayat 216. Yang ke-8 ini tidak disebutkan kata amsalnya, kata perumpamaannya atau kata tasbihnya, maka disebut dengan perumpamaan yang bebas. Kemudian yang ke-9, kullu nafsim bima kasabat rahinah. Al-Mudassir ayat 38. Yang ke-10, hajazaul ihsan illal ihsan. Ar-Rahman ayat 60. 11, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Ayat Al-Mu'minun ayat 53. Kemudian 12, dha'ufat talib wal matlub. Al-Hajj ayat 73. 13, limithli hada faya'malil amilun. Surat As-Saffat ayat 61. Kemudian la yastawil khabithu wat thayyib. Al-Maidah ayat 100. Kemudian kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiratin biiznillah. Al-Baqarah ayat 249. Yang ke-8 yang selanjutnya yang ke-8. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Al-Hasyr ayat 14. Nah, dalam perumpamaan bebas ini para ulama berbeda pendapat terkait ayat-ayat di atas yang mereka sebut sebagai perumpamaan bebas. Apa hukumnya? Apa hukum pemakaian sebagai perumpamaan? Nah, sebagian ahlul ilmi menilai pemakaian sebagai perumpamaan menyimpang dari etika Al-Quran. Ar-Razi berkata terkait penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, untukmu agamamu dan untukku agamaku, lakum dinukum waliyadin. Al-Quran Al-Kafirun ayat 6. Ia berkata orang-orang terbiasa menyebut ayat ini ketika seorang meninggalkan sesuatu. Ini tidak boleh karena Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk dijadikan perumpamaan, tapi untuk dihayati. Lalu setelah itu petunjuknya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari karena Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Kemudian sebagian lainnya berpendapat tidak apa-apa seorang menggunakan Al-Quran sebagai perumpamaan pada situasi yang serius. Misalkan seseorang hanyut dalam kesedihan karena tertimpa musibah yang tidak bisa ditolong oleh manusia siapapun. Lalu ia mengucapkan, demi bintang ketika terbenam. Surat An-Najm ayat 1. Atau ketika ada seorang kawan menyampaikan paham yang rusak kepadanya dengan maksud untuk membujuknya menuju kebatilan. Lalu ia mengucapkan, lakum dinukum waliyadin. Al-Kafirun ayat 6. Namun perlu dicatat, adalah dosa besar manakala seorang berupaya menunjukkan keahlian berbahasa lalu menyebutkan Al-Quran sebagai perumpamaan pada situasi bercanda. Tidak boleh. Al-Quran dipakai dalam situasi bercanda. Kemudian, nahtu ila fawaidil amthal. Faidah-faidah perumpamaan di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu tidak terlihat.
Al-amthalu tubarrizul ma'qul fi suratil mahsusil ladzi yalmasuhun nas wa yataqabbalahu al-aqlu li anna al-ma'ani al-ma'qulah la tastaqir fi dhihni illa idha sayaghat fi suratin hissiyatin qaribatil fahmi. Perumpamaan menampakkan sesuatu yang dipahami akal dalam bentuk objek nyata yang bisa diraba diraba orang sehingga akal bisa menerimanya. Nah, jadi bisa diterima oleh akal. Kemudian yang kedua, faedah dari perumpamaan Al-Quran adalah wa taktashiful amthalu 'alal haqa'iq wa ta'ridul ghaib fi ma'ridil hadir. Perumpamaan mengungkapkan hakikat-hakikat dan memperlihatkan sesuatu yang tidak tampak di hadapan mata menjadi terlihat nyata. Jadi hakikat yang tidak tampak mata terlihat seperti nyata. Kemudian yang selanjutnya adalah وتجمع الأمثال معنى الرأي في عبارة موجزة كالأمثال الكامنة والأمثال المرسلة في الآيات الأنفية الذكر. Kemudian lagi ويجب مثل الترغيب في الممثلة حيث يكون الممثل به مما ترغب فيه النفوس كما ضرب الله مثلا لحال المنفق في سبيل الله حيث يعود عليه الإنفاق بخير كثير. Perumpamaan dibuat sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh jiwa. Seperti Allah membuat perumpamaan tentang kondisi orang yang berinfak. Karena manfaat dari infak yang diberikan akan memberikan banyak kebaikan baginya. Dalam Quran surat Al-Baqarah 261. Kemudian yang kelima, wa yadribul mathalu litankiri haitsu yakunu mumatsalu bihi mimma taqrahun nufus. Perumpamaan dibuat untuk menimbulkan keengganan karena gambaran perumpamaan yang dibuat tidak disukai oleh jiwa atau dibenci oleh jiwa. Yang keenam, wa yadribul mathalu limadhiha mumatsal. Perumpamaan dibuat untuk memuji sesuatu. Yang ketujuh, wa yadribul mathalu haitsu yakunu lil mumatsali bihi sifatun yastaqbihuhan nas. Kama daraballahu mathalan lihalin man atahullahu kitabahu faitan kibut tariq anil amali bihi wan hadara fi danaya misan. Ini perumpamaan dibuat karena sesuatu yang dijadikan perumpamaan berupa sifat yang dianggap buruk oleh manusia. Dianggap buruk oleh manusia. Yastaqbihuhan nas, dianggap jelek oleh manusia. Seperti perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk kondisi orang yang diberi kitabnya, lalu ia berbalik tidak mengamalkannya dan justru terbenam dalam kehinaannya. Kemudian yang kedelapan adalah dari faidah dari al-amthal ini adalah wal amthalu aqaw fil nafsi wa ablagu fil wa'di wa aqwa fil zidri wa aqwa fil iqna. Nah, perumpamaan lebih melekat di dalam jiwa, lebih sempurna dalam memberikan nasihat, lebih kuat dalam menyampaikan larangan, dan lebih lurus dalam meyakinkan. Nah, waqad aktsarallahu ta'ala al-amthal fil Qur'ani litadzkirah wal ibrah. Allah banyak menyebutkan perumpamaan di dalam Al-Quran sebagai peringatan dan juga pelajaran bagi kita semua. Nabi Muhammad SAW juga membuat perumpamaan-perumpamaan dalam hadis. Para dai di setiap masa juga membuat perumpamaan untuk membela kebenaran dan menegakkan hujjah atau dalil. Para tenaga pengajar juga membuat perumpamaan dan menjadikannya sebagai salah satu media untuk menjelaskan, menimbulkan keingintahuan murid atau ghirah, juga sebagai metode pendidikan dalam memberikan dorongan dan peringatan, pujian, dan juga celaan. Islamir. Nah, wa min ahammil fawaid li amsalil Qur'anil Karim, di antara manfaat yang paling penting dari Al-Qur'an, dari amsal Al-Qur'an, yakni yang pertama adalah at-tadzkirah wal wa'du, yaitu sebagai peringatan, pengingat dan juga dakwah.
sebagai pengingat dan juga nasihat. Kedua, al-has wal zijru sebagai himbauan dan juga teguran. Ketiga, al-i'tibar wa tadhkir sebagai pertimbangan dan juga pengingat. Yang keempat, taqribul muradu lil aqli wa taswiruhu bi surati mahsusil adhan. Membawa niat lebih dekat kepada pikiran dan menggambarkannya dalam gambar yang masuk akal untuk diperbaiki dalam pikiran. Kemudian fihi launun min alwanil hidayati litagziyal nufus bil khairi wal birri wa tamna'uha 'anil syarri wal ithmi. Memiliki warna petunjuk untuk menggoda jiwa dan dengan kebaikan dan kebenaran serta mencegahnya dari kejahatan dan juga dosa. Kemudian yang keenam, qala Ibrahim al-Indam yajtami'u fil mathal arba'u la tajma'u fi ghairihi fil kalam. Ibrahim an-Nadham berkata 4 hal yang ditemukan dalam peribahasa yang tidak ditemukan dalam hafal yang tidak ditemukan dalam kata yang lain. 1 yaitu ijazul lafzi, singkatnya ungkapan. 2 isobatul makna, kebenaran makna, terkenanya makna. Wa husnul tashbih, keserupaan yang baik. Terus wajah datil kinayah, kualitas metafora. Kemudian al-akhir darbul amsali bil Quran, menjadikan ayat Al-Quran sebagai perumpamaan sesuatu. Jarat adatu ahlil adabi ayyasukul amthilatu fi mawaqini tushbihul ahwal allati quliyat fiha. Wa idha sahha hadha fi aqwalin nasi allati jarat majral mathal fa inna ulama'u yakrahuna darbal amthali bil Quran. Para sastrawan biasa menyebutkan perumpamaan-perumpamaan di sejumlah kejadian yang menyerupai kondisi perumpamaan-perumpamaan tersebut dibuat. Meski kata-kata seperti ini berlaku dalam perkataan manusia yang berlaku seperti perumpamaan, tapi para ulama memakruhkan menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai perumpamaan sesuatu. Nah, wala yaruna ayatul insan ayatan min ayatil amthali fi kitabillahi inda syai'in yuridu fi min umurid dunya. Nah, tidak boleh dijadikan sebagai, menurut mereka tidak boleh seorang membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca ayat-ayat perumpamaan dalam Al-Quran ketika terjadi suatu persoalan duniawi. Kenapa? Alasannya adalah hifadun ala rawatil Quran. Hal ini demi menjaga keindahan dan kedudukan Al-Quran di dalam jiwa kaum muslimin. Nah, wa makanatuhu fi nufusil mu'minin. Tsumma qala Abu Ubaid berkata, wa kadzalika ar-rajulu yuridu liqa'a sahibihi aw yahummu bihajatihi fayatihi min ghairi talabin fayaqulu kalmazi jita ala qadarin ya Musa. Contohnya Abu Ubaid berkata, contohnya seperti seseorang yang ingin menemui kawannya atau ada perlu dengannya, lalu kawannya itu datang kepadanya tanpa diminta. Setelah itu dengan bercanda mengucapkan, engkau wahai Musa datang menurut waktu yang ditetapkan. Itu Quran surat Toha ayat 40. Nah, fahada minal istighfa fi bil Quran. Ini namanya merendahkan Al-Quran. Jadi membuat perumpamaan menggunakan kata-kata Al-Quran. Wa minhu qawlu Nu Syihab Zuhri, seperti itu juga penuturan Ibnu Syihab Az-Zuhri. La tunadir bi kitabillahi wala bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah engkau menandingi kitab Allah ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Ubaid berkata, yaqulu la taj'al laha nadhiran min al-qawli wal fi'li. Maksudnya, janganlah engkau menjadikan perkataan ataupun perbuatan apapun untuk menandingi Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak ada tandingannya. Tidak boleh membandingkan Al-Quran dengan lain. Apalagi dibuat bercanda. Khalas, hadha ma nata'allamu fi hadha syarah. Atubul afwa minkum idza wajadtum idza wajadtum al-khati'at fi kalami ana
Fama min hasanatin faminallahi azza wa jalla wa min sayyi'atin famin nafsi tamaman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan.